Pak Budi saya sudah 2 tahun. Rudi. 2 tahun setengah kurang lebih. 3 tahun. Bilangnya enggak, baru suka notet. Pak Rudi. Ciri khasnya belajar no excuse. Ciri khas Pak Rudi tiap kali briefing pasti ada kata noted. Pak Rudi. Kalau yang saya ingat ciri khas beliau ada 3 tipe manusia. Manusia yang celaka, manusia yang beruntung, satu lagi manusia yang merugi. Pak Rudi. Ciri khas dari beliau itu adalah kata-kata notif itu yang tidak bisa dilupakan. Ciri khas Pak Rudi, beliau itu sering kalau misalkan briefing membilangkan mindset. Jadi yang sering itu mindset kalian harus sehat, jadi nggak boleh sakit sama dia. Tuh biasanya tuh bilang mindset, apalagi kalau udah sakit kita harus mindset sehat. Nah seperti itu, saya bagus sih memang. Jadi kita selalu berpikiran sehat, itu sih. Kalau briefing, tidak semua pada diam, maka beliau akan bertanya, ada pertanyaan, ada masalah, tapi semua pada diam. Beliau sering membuat challenge, ada punishment, ada reward. Apa ciri khas Pak Rudi? Ciri khas Pak Rudi itu beliau setiap memberi arahan atau saat kita briefing pagi, kata-katanya selalu kayak gini. Kalau kalian mencapai 10, ya monggo. Kalau yang melebihi 10, ya silakan. Taruh setingginya 120, 100 itu standar. Itu selalu monggo, silakan, melebihi pun terima kasih. Ciri khasnya itu. Tegang, Kenapa nggak bisa tegas? santai. Pemimpinan Pak Rudi sih yang saya lihat disiplinnya. Disiplin itu dia pernah ini meskipun sakit beliau motivasinya sangat tinggi untuk itu. Orangnya, pimpinannya itu dia sangat tegas, ulet, kerja keras, semangat tinggi. Kepemimpinan Pak Rudi menurut saya orangnya tegas, tidak pelin-pelan. Terus dia bertanggung jawab kepada anggotanya, kepada anak-anaknya. Itu yang saya lihat selama ini, selama bergabung dengan Pak Rudi. Pak Rudi. Bagus, beliau kalau mentarunkan sesuatu itu dia langsung turun tangan. Sebenarnya bagus, dia itu tegas orangnya. Tapi kalau bisa untuk kedepannya itu loyalitasnya itu dikurangi sedikit-sedikit. Pak Rudi gimana? Pak beliau detail, dia selalu mengingatkan sesuatu yang tidak bisa kita ingat dan beliau bisa mengingatkan. Cicilan 0% hingga 12 bulan. Enggak bawel, Ya. tapi baik sih. Terus CNN pokoknya dia orangnya maunya ya BNI perfect, kasih yang terbaik. RI atau ada persen Orangnya yang selalu saya ingat tuh konsisten satu. spesial Orangnya lurus, jadi hal positif terus. yang sayang Dia susah untuk suntik hal negatif, susah dikompori. Orangnya selalu sesuai dengan SOP. Beliau standar, itu yang saya kagum dari dia. dengan Main. Ya kesan menarik dari Pak Rudi untuk kerjaan itu kalau kita ada masalah dia pasti bantu. Itu kalau kita masalahnya buntu nggak bisa sama sekali ya beliau bantu, walaupun beliau merepet gimana pasti beliau bantu dan ada jalannya pasti. Menarik selama bersama Pak Rudi. Kesan yang menarik, wah yang menarik itu waktu di Bandara KL kami lomba lari. Kalau kesannya itu banyak, tapi kalau saya paling berkesan itu kalau Pak Rudi sedang menceramai saya, itu secara detail dan memang hasilnya bermanfaat, sangat bermanfaat. Selama bersama Pak Rudi. Kesan yang menarik itu bersama Pak Rudi pada saat di Malaysia ketinggalan pesawat, terus Pak Rudi sampai mengucap Allahu Akbar. Itu saya tuh mau ketawa sebenarnya, tapi
segan gitu. Sama Pak Rudi. Beliau kesannya kalau memerintah seluruh tim, jadi tuh akrab ya, nggak ada jarak kita. Contoh nggak ada hanya kata-kata tolong gini. Dia itu akrab. Ada satu kesan yang buat saya tuh senang kalau dia tuh memberikan arahan. Contoh nih, Jo, ini bentar. Dad, menurut saya kamu ada potensi, kamu harus semangat. Proteksi kamu, sales, kamu kejar terus. Itu pesannya. Dia selalu memegang ini kita. Jadi seakan-akan kan ini sahabat nih. Tapi nggak semua sih atasan seperti itu, selalu ada jarak. Selalu seperti ini mungkin. Kayak gitu sih kesannya sama Pak Rudi. Bersama Pak Rudi. Kesan yang menarik itu bersama beliau itu, dia itu mau membantu kita pada saat display, dia itu tidak malu membantu kita. Pernah dimarahi Pak Rudi? Oh, sering saya dimarahin Pak Rudi, apalagi mengenai member. Member nggak capai, CS berantakan, banyak kotak-kotak di semua kotak-kotak dokumen. Cara marahinnya gimana Rudi? Kalau dimarahi nggak pernah, dinasihati sering. Kalau dimarahi kayak anak-anak tidak, tapi kalau dimarahi secara profesional sering. Mungkin saya paling gimana gitu kan, makanya Pak Rudi sering marahi saya. Dimarahi Pak Rudi? Oh, sering. Makanya sering kali lah apa yang Pak Rudi dimarahi. Tapi ya bagus sih. Makanya kadang-kadang kalau nampak Pak Rudi kadang-kadang takut. Oke, Rudi. Pernah beliau sering menyampaikan, Mat, jangan mau diaturin sama benda mati. Mereka tuh nggak bergerak, kita yang ngaturin. Seperti itu kira-kira. Pak Rudi. Saya sering dimarahi Pak Rudi. Gimana cara? Selalu. Pernah, bahkan sering. Tapi marahnya itu banyak sih, marahnya itu marah-marah banyak ilmu. Nah, contohnya tuh jadi Gatot Kaca. Kenapa? Otot kawat, tulang besi, jarang sakit soalnya. Superhero Pak Rudi cocoknya jadi Superman, kenapa? karena bisa bekerja siang dan malam. Superhero Pak Rudi cocoknya jadi apa? Hulk. Karena beliau kecil. Jadi kalau beliau marah, beliau akan membesar dan semua pada takut. Ninja. Kura-kura ninja, maaf nih Pak Rudi ya. Belah tengahnya itu nggak tahan kita, satu belah tengahnya. Begitu dia pendekar bos. Pendekar ngerti lah ya. Pak Rudi cocoknya jadi Thor. kenapa Thor? Orangnya itu kalau Thor tau lah ya kan, mana dia senyum susah, dia ada bercanda susah. Nah, pokoknya tegang aja. Jadinya Hulk, nggak pernah sakit, tangguh. Oke.